Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung, tapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan lingkungan sekitar yang sangat relevan dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa individu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura ini menekankan bahwa proses belajar melibatkan perhatian, penyimpanan informasi, peniruan, dan motivasi. Pembelajaran terjadi ketika perilaku yang diamati memberikan hasil positif atau penghargaan sosial, sehingga teori ini menegaskan bahwa lingkungan, proses kognitif, dan perilaku saling memengaruhi dalam proses belajar. Teori belajar sosial menekankan peran guru sebagai model positif bagi peserta didik. Melalui keteladanan dan interaksi sosial, guru dapat mendorong pembelajaran kolaboratif serta menanamkan nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan belajar siswa. Teori belajar sosial berkembang melalui kontribusi beberapa tokoh, khususnya Neal Miller, John Dollard, dan Albert Bandura. Miller dan Dollard mengawali teori ini dengan menggabungkan prinsip behavioristik dan konsep pembelajaran sosial, yang menekankan bahwa belajar terjadi melalui imitasi dan dipengaruhi oleh dorongan, isyarat, respons, serta penguatan. Gagasan ini kemudian disempurnakan dan dipopulerkan oleh Albert Bandura, yang menekankan peran pengamatan dan proses kognitif dalam belajar sosial. Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial dengan menambahkan unsur kognitif, sehingga dikenal sebagai social cognitive theory. Bandura menegaskan bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap orang lain, modeling. Proses belajar sosial melibatkan 4 tahapan utama, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Melalui eksperimen Bobo Doll, Bandura membuktikan bahwa observasi saja sudah cukup untuk memicu pembelajaran perilaku, tanpa harus mengalami atau menerima penguatan secara langsung. Pada tahun 1986, Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial menjadi teori kognitif sosial dengan menambahkan konsep reciprocal determinism, yaitu hubungan timbal balik antara perilaku, lingkungan, dan faktor kognitif individu. Melalui pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai peniruan perilaku, tetapi juga sebagai proses aktif di mana individu menafsirkan, menilai, dan mengendalikan proses belajarnya sendiri. Teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain beserta konsekuensinya. Proses ini dikenal sebagai observational learning atau modeling, di mana individu meniru dan menyesuaikan perilaku berdasarkan contoh yang diamati. Belajar melalui pengamatan, observational learning, adalah proses belajar dengan mengamati perilaku orang lain tanpa harus mengalaminya secara langsung. Menurut Albert Bandura, proses ini melibatkan 4 tahap utama, yaitu perhatian terhadap perilaku model, retensi atau penyimpanan informasi dalam ingatan, reproduksi dengan menirukan perilaku yang diamati, serta motivasi yang mendorong individu untuk mengulangi perilaku tersebut, baik karena penghargaan eksternal maupun kepuasan pribadi. Belajar melalui peniruan, imitation modeling, adalah proses menyalin perilaku orang lain setelah melakukan pengamatan. Menurut Albert Bandura, peniruan bukanlah tindakan otomatis, melainkan melibatkan proses berpikir dan pertimbangan kognitif. Peniruan dapat terjadi melalui model langsung dari orang di sekitar, model simbolik melalui media, serta model verbal melalui instruksi atau arahan, yang membantu individu membentuk perilaku baru. Teori belajar sosial dan teori behaviorisme tradisional sama-sama menekankan peran lingkungan dalam proses belajar. Namun, behaviorisme tradisional memandang belajar sebagai hasil pengalaman langsung dan penguatan, dengan peran peserta didik yang cenderung pasif serta tanpa memperhatikan proses mental. Sebaliknya, teori belajar sosial menekankan pengamatan terhadap model, memungkinkan pembelajaran tidak langsung, vicarious learning, serta mengakui peran proses kognitif dan keaktifan peserta didik dalam meniru dan membentuk perilaku. Reciprocal determinism merupakan konsep penting dalam teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yang menjelaskan
bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Perilaku terbentuk melalui interaksi timbal balik antara faktor personal, kognitif, dan afektif, perilaku individu, dan lingkungan sosial, yang saling memengaruhi secara dinamis dalam proses belajar. Reciprocal determinism menjelaskan bahwa proses belajar terjadi melalui interaksi timbal balik antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan. Faktor personal mencakup aspek kognitif dan afektif seperti keyakinan, emosi, dan harapan yang memengaruhi cara individu bertindak. Perilaku merupakan tindakan nyata yang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi lingkungan tersebut. Sementara itu, lingkungan sosial, budaya, dan situasi sekitar berperan sebagai sumber penguatan, teladan, serta tekanan sosial yang membentuk perilaku individu. Albert Bandura menjelaskan bahwa proses belajar sosial atau observational learning tidak terjadi secara otomatis. Agar seseorang dapat belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, terdapat 4 tahapan utama yang harus dilalui, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi, yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku baru. Perhatian, attention, merupakan tahap awal dalam belajar sosial, di mana individu harus memusatkan perhatian pada perilaku model agar proses belajar dapat terjadi. Tingkat perhatian dipengaruhi oleh daya tarik dan kredibilitas model, relevansi perilaku dengan kebutuhan individu, kejelasan perilaku yang ditampilkan, serta kondisi emosional dan konsentrasi pengamat. Tanpa perhatian yang baik, proses belajar melalui pengamatan tidak akan berlangsung secara efektif. Retensi, retention, merupakan tahap dalam belajar sosial di mana individu menyimpan perilaku yang diamati dalam ingatan, agar dapat diingat dan diterapkan di kemudian hari. Proses ini melibatkan kemampuan mengodekan informasi dalam bentuk simbol, kata, atau gambaran mental, serta diperkuat melalui pengulangan, pengaitan dengan pengalaman sebelumnya, dan penggunaan representasi visual atau verbal. Reproduksi, reproduction, merupakan tahap di mana individu menirukan dan mempraktikkan perilaku yang telah diamati dan diingat. Keberhasilan tahap ini bergantung pada kemampuan fisik, keterampilan, dan kesiapan mental, serta memerlukan latihan dan umpan balik agar perilaku yang ditampilkan dapat semakin tepat melalui pengulangan. Motivasi, motivation, merupakan dorongan yang menentukan apakah perilaku hasil pengamatan akan benar-benar dilakukan. Menurut Albert Bandura, motivasi dapat berasal dari penguatan langsung, penguatan tidak langsung melalui pengamatan terhadap orang lain, maupun penguatan diri, seperti rasa bangga dan kepuasan setelah berhasil melakukan suatu tindakan. Dalam teori belajar sosial, Albert Bandura memandang manusia sebagai pembelajar aktif yang mampu berpikir dan mengatur perilakunya sendiri. Peran kognisi terlihat dalam proses memahami, mengingat, dan menilai perilaku yang diamati. Sedangkan pengaturan diri, self-regulation, memungkinkan individu mengontrol tindakannya berdasarkan standar pribadi dan pengalaman belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak sekadar respons terhadap lingkungan, tetapi melibatkan proses mental dan kemampuan individu dalam mengarahkan perilakunya untuk mencapai tujuan. Konsep Beyond Reinforcement dalam teori belajar sosial menegaskan bahwa penguatan bukan satu-satunya kunci belajar, melainkan hanya salah satu faktor yang memengaruhi munculnya perilaku. Albert Bandura menunjukkan bahwa individu dapat belajar tanpa pengalaman langsung melalui penguatan tidak langsung, vicarious, maupun penguatan diri, serta melalui proses kognisi, motivasi, dan interaksi sosial yang saling berkaitan. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa manusia belajar dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain, kemudian menyesuaikannya berdasarkan konsekuensi yang diamati. Dalam kehidupan sehari-hari, proses ini tampak dalam lingkungan keluarga, seperti anak yang meniru sikap sopan orang tua, kebiasaan membaca, dan disiplin waktu. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku positif dapat terbentuk melalui keteladanan yang diberikan secara konsisten di lingkungan sekitar. Dalam lingkungan sekolah, siswa belajar dengan meniru sikap guru sebagai model perilaku positif, serta melalui interaksi dan kerja kolaboratif dengan teman sebaya yang diperkuat oleh penghargaan sosial. Di dunia kerja, karyawan baru belajar dengan mengamati rekan senior dan pimpinan dalam berkomunikasi, bekerja, dan bersikap profesional, sehingga terbentuk budaya kerja positif. Sementara itu, di masyarakat, individu belajar berperilaku tertib dan peduli sosial melalui pengamatan terhadap aturan,
tindakan orang lain, serta contoh konkret yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari dan kampanye publik. Menurut teori belajar sosial Albert Bandura, lingkungan berperan penting dalam pembentukan perilaku manusia dengan menyediakan model perilaku dan penguatan sosial. Proses ini bersifat timbal balik karena individu juga dapat memengaruhi lingkungannya melalui tindakan dan interaksi sosial, sehingga perilaku positif lebih mudah terbentuk dalam lingkungan yang mendukung. Aplikasi teori belajar sosial dalam pendidikan menunjukkan bahwa belajar merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh guru, teman sebaya, dan lingkungan belajar. Melalui keteladanan, observasi, dan penguatan sosial, pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, serta motivasi belajar dalam lingkungan yang suportif dan kolaboratif. Berikut ini ada referensi dari materi hari ini. Sekian materi hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.